Dalam channelnya, Romo Ndeso mengatakan dalam satu videonya, Romo Katolik terkesan lambat menanggapi isu-isu yang beredar di media sosial. Sebenarnya bukan terlambat, tetapi orang-orang bertanyalah yang terlambat menanyakannya, sementara pertanyaan itu sudah dipertanyakan sejak ribuan tahun yang lalu. Ada yang berkomentar bahwa kenapa para Romo itu terkesan selalu terlambat dalam menanggapi isu-isu yang sedang viral atau yang sedang booming seputar keimanan, seputar agama, seputar kekatolikan. Saudara-saudari, saya bukan bermaksud membela diri, tetapi saya harus katakan bahwa tanggapan gereja bukan terlambat, tetapi lebih tepatnya kita harus jujur katakan, pertanyaan-pertanyaan mereka itulah yang telat. Kenapa demikian? Apa yang ditanyakan, apa yang diperdebatkan, apa yang dipersoalkan oleh misalnya Don Ditan, Felix Yau, Kai Nama, dan banyak hal-hal yang lain dulu itu termasuk Abdul Somad, tentang jin kafir, tentang ada apa di dalam patung, itu sudah digumuli sejak sekian ratus bahkan seribuan tahun yang lalu oleh gereja Katolik. Sejak kekristenan itu muncul, diperhadapkan kepada perdebatan-perdebatan seputar hal-hal ini. Ini bukan hal baru bagi gereja, bukan hal baru bagi kekristenan, bukan hal baru bagi kekatolikan. Ajaran sesat, misalnya Arianisme, ada begitu banyak ajaran sesat yang lain. Tapi yang luar biasa adalah menyangkal ketuhanan Yesus dari Arianisme itu. Ya. Dan itu sampai hari ini masih ada dan masih hidup ajaran sesat ini. Dengan berbagai macam bentuknya, modelnya, bahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, intinya satu, menolak ketuhanan Yesus itu saja. Dan gereja sudah bergumul sengit dengan hal ini, sudah sejak lama, sejak kemunculannya bahkan. Kita bisa katakan sejak 2000 tahun lalu. Banyak orang mempertanyakan iman Kristen dengan anggapan bahwa mereka menemukan celah atau kontradiksi baru. Namun kenyataannya pernyataan-pernyataan tersebut sudah diajukan dan dijawab sejak ribuan tahun yang lalu. Sejarah kekristenan penuh dengan diskusi teologis yang mendalam, perdebatan filosofis dan refleksi mendalam oleh para teolog, filosof dan juga pemikir orang-orang Kristen ya. Nah, orang seringkali berpikir mereka menemukan argumen baru yang mengguncang dasar iman Kristen. Namun, pertanyaan tentang keberadaan Tuhan, makna penderitaan, dan moralitas telah lama dibahas dalam karya-karya besar seperti tulisan-tulisan Santo Agustinus, Thomas Aquinas, dan banyak lagi. Nah, gereja telah merespon skeptisme dan kritik sejak zaman Yesus dan para rasul. Sebenarnya, yang terlambat bukanlah tanggapan orang Kristen, melainkan kesadaran orang-orang yang bertanya. Mereka mungkin belum menyadari bahwa literatur dan argumen yang mereka anggap baru sudah lama dijelaskan dan diperdebatkan. Kekristenan telah memberikan jawaban yang memadai dan mendalam terhadap banyak sekali pertanyaan yang diajukan, dan pencarian kebenaran inilah bagian dari integral dari iman Kristen itu sendiri. Jadi, daripada melihatnya sebagai kelambatan dari pihak orang Kristen, mungkin sudah waktunya bagi penanya untuk menggali lebih dalam ke dalam warisan intelektual dan spiritual kekristenan yang kaya dan panjang.